Oke, nah kemarin kan Anda sudah ini ya, tugasnya nanti mungkin silakan upload dulu, nanti saya akan evaluasi berikutnya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya implementasi yang Anda pelajari itu kan kemarin masih mungkin gambaran draftnya ya. Gimana sebenarnya rangkaian aslinya di dalam mikroprosesor. Nah, kalau Anda lihat ini adalah mikroprosesor yang paling sederhana, yaitu 8085. Oke. Kalau Anda lihat di sini, ini adalah mikroprosesor 8085. Kenapa kok menggunakan ini? Sebenarnya mikroprosesor mulai dari dulu sampai sekarang secara struktur itu enggak terlalu jauh berbeda. Tapi ada beberapa perbedaan di sini. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas bahwa di dalam prosesor itu ada 3 buah bus ya. Nah, oke. Ada 3 bus yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Di mana 3 bus inilah yang akan mempengaruhi sebuah perintah. Jadi kalau misalkan nah ini ya. Jadi prosesor akan berkomunikasi dengan memori, input I/O, ada bus alamat yang menentukan siapa yang diajak komunikasi, ada bus data yang menentukan data apa yang akan dikomunikasikan, dan ada bus kontrol. Nah, kita akan mencoba untuk melihat langsung kepada komponen mikroprosesor itu sendiri. Nah, kalau Anda lihat di sini, ada beberapa. Nah, sekarang mana yang bus alamat, mana yang bus data, mana yang bus kontrol. Nah, bus alamat secara umum itu ada biasanya itu diawali dengan huruf A. Kalau Anda lihat di sini, A yang paling tinggi A berapa? A berapa? 15. Oke, jadi di sini ada A0 sampai A7, ada A8 sampai A15. Berarti mulai A0 sampai A15. Berarti Anda bisa katakan bus alamatnya adalah A0 sampai A15. Berapa bit ini? Ini adalah 16, Pak. 16 bit. Oke. Jadi Anda bisa katakan bahwa mikroprosesor 8085 ini ada 16 bit. Berapa alamat yang bisa dialamati? Berarti rumusnya adalah 2 pangkat 16. Gitu ya. Oke. Filter option warnanya saya ganti. Biar hitam. Oke. Nah, kemudian di sini juga Anda bus datanya yang mana? Nah, Anda bisa lihat di sini. Di sini bukan hanya A tetapi AD. Nah, ini memang khusus di prosesor 8085 itu untuk A0 sampai A7 ini bergantian antara data dan alamat. Jadi suatu saat dia berfungsi sebagai bus alamat, saat yang lain dia berfungsi sebagai bus data. Yang A0 sampai A7. Tapi A8 sampai A15 dia hanya berfungsi sebagai bus alamat. Oke. Kemudian mana bus kontrolnya? Oke, kalau misalkan ini saya Oke, saya warnanya saya hijau, biru, biru tua. Oke, biru tua aja. Jadi di sini adalah bus data. Oke, di sini adalah bus alamat, ya, address. Bus kontrolnya yang mana? Ingat, bus kontrol itu yang memerintahkan menulis atau membaca. Nah, Anda bisa lihat di sini. Oke, apa bedanya? Ini adalah perintah untuk write, gitu ya. Berarti prosesor itu ingin menuliskan datanya ke sebuah peripheral. Kemudian di sini ada read. Kemudian di sini ada I/O atau memori.
atau memori. Gitu ya. Jadi ini yang menentukan mana yang akan mengakses I/O, mana yang akan mengakses memori. Oke. Yang lain-lain ini sebenarnya fungsi-fungsi yang fungsi-fungsi lain, misalkan ini, misalkan ada reset, ada trap, ada clock dan lain sebagainya. Nah, dasarnya seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan, nah ini ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di 8085, ini di spesial di 8085, itu A-nya itu bergantian antara alamat dan data. Sehingga suatu saat dia berfungsi sebagai alamat, saat lain dia berfungsi sebagai data. Jadi kenapa kok seperti ini? Karena IC-nya tipenya deep. Deep itu adalah seperti ini ya, dual in package. Jadi ini IC tradisional yang lama, biasanya modelnya seperti ini. Panjang, kakinya di sebelah kiri, sebelah kanan saja. Nah, tujuannya adalah untuk menghemat jumlah pin. Intinya seperti itu. Nah, perpindahan fungsi pinnya itu apa yang menentukan? Ditentukan oleh pin yang namanya ALE. Address latch enable. Jadi kalau di sini mana? Nanti ada yang menentukan. Oke. Di sini. Oke. Nah, ini ada IO mem, ada ready, ada hold dan sebagainya. Nah, ini adalah siklusnya, ya. Jadi apa ini siklus? Jadi kalau misalkan Anda pernah belajar digital, saya rasa sama ya. Ini clock, kemudian kapan dia up, kapan itu low dan sebagainya. Nah, Anda baca di sini gimana caranya membaca? Anda lihat di sini. Di sini adalah A8 sampai A15. Dia ini ya. Yang ini A8 sampai A15. Oh, ini. Ini CPU komputer yang berbeda 8088. Oke. Sama kalau 8088 karena tipenya masih deep A0 sampai A7. Perbedaannya apa? Kalau saya tanya, mikroprosesor ini bus alamatnya berapa bit? Ada yang tahu berapa bit? Alamat tertingginya berapa? 19. Berarti berapa bit berarti? 20. A0 sampai A19. Berarti sama dengan 20. Berarti alamat yang bisa dialokasikan berapa? 2 pangkat. Gitu ya. Jadi semakin tinggi prosesor biasanya kapasitasnya juga semakin. Nah, gimana baca siklusnya ini? Kita lihat di sini, ini adalah clock-nya. Kalau Anda pernah belajar di digital, saya rasa Anda yang sekuensial, semuanya pakai clock gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat, berarti gimana timingnya? Pertama, pada siklus pertama, clock pertama, maka si A8 sampai A15 itu akan berisi data terkait dengan alamat high order. Berarti alamat high order itu kalau 16 bit berarti A8 sampai A15 dari sini. Oke. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Karena AD ini adalah pergantian antara kadang jadi alamat, kadang jadi apa? Data. Kita lihat di sini. Pada clock pertama, oke, Anda lihat di sini ya. Pada saat ALE itu tinggi di sini misalkan, maka yang dikirimkan oleh bus ini AD0 sampai AD7 itu adalah alamat terendah. Gitu ya. Kemudian setelah itu pada siklus clock berikutnya, ALE akan menjadi turun sehingga pin ini berfungsi sebagai data. Gitu ya. Jadi gantian, dia kadang menjadi alamat, terus setelah itu menjadi data. Dia menjadi alamat, terus menjadi data, dan seterusnya. Intinya bahwa pada saat ALE itu tinggi, dia mengirimkan alamat, pada saat ALE itu rendah, dia mengirimkan data. Jadi kalau Anda baca di sini, oke, siklus pertama di M1, oke, dia akan memerintahkan, prosesor akan memerintahkan, akan membaca data dari memori. Jadi Anda bisa lihat ya. Kenapa kok membaca? Kita lihat di sini ada pin read, di sini ada pin write. Oke, dua-duanya aktif rendah. Aktif rendah itu artinya apa? Kalau dia high berarti dia nggak aktif, dia akan aktif pada saat sinyalnya rendah di sini. Jadi di sini rendah, ini ya. Jadi rendahnya itu di sini. Oke. Nah, apa yang dilakukan?
Jadi pertamanya, kalau Anda lihat di sini, pada tahap pertama, alenya tinggi. Oke. Oh, maaf ya. Oke, maaf ya, Dek. Ini ada gangguan sedikit. Nah, ini adalah siklusnya yang terkait dengan eh, jadi prosesnya tadi ya. Alenya naik, kemudian read. Artinya apa di sini? Kalau Anda bisa membaca, berarti pada siklus pertama ini yang dilakukan oleh prosesor, dia meletakkan alamat, dia ingin membaca. Kenapa kok membaca? Karena yang diperintahkan adalah read, yang diaktifkan adalah read. Dia membaca dari mana? Kita lihat di sini. IO atau M.
Kalau tinggi itu I/O, kalau memori itu M. Mungkin apa bedanya I/O sama memori? Kalau memori jelas ya, RAM dan sebagainya. Kalau I/O itu seperti USB dan sebagainya itu I/O. Atau peripheral yang lain gitu ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita lihat di sini dia melakukan pembacaan dari memori. Di sini makanya data dari memori berupa instruksi. Oke. Nah, kemudian selesai siklus pertama. Siklus kedua, dia akan mulai dari ale lagi. Kenapa? Dia akan mengirimkan alamat dulu. Ingat, alamat selalu dikirimkan pertama. Jadi kalau misalkan dulu pernah saya contohkan, misalkan Andi tulis, misalkan Andi baca halaman pertama buku itu. Jadi kalau di komputer itu alamat itu harus pertama. Misalkan buku itu, halaman pertama buku itu, baru tulis atau baca gitu ya. Bedanya hanya alamat dulu, terus data, baru perintah atau alamat langsung perintah kalau untuk read. Kemudian read, nah setelah dia membaca ini, berarti dia membaca dari memori. Kemudian yang kedua, dia akan membaca alamat yang kedua. Alamat kedua adalah alamat yang pertama sudah di-increment. Jadi sudah, misalkan pertama alamat 0, berarti di sini alamat 1. Gitu ya. Dia akan membaca lagi. Di sini Anda bisa lihat di sini read. Oke. Nah, kemudian yang ketiga apa yang bedanya? Nah, di sini dia akan mengirimkan alamat, tapi alamatnya bukan alamat memori, adalah alamat I/O. Kenapa? Tahunya dari mana? Karena di sini. Anda bisa lihat di bawah ini, di yang paling bawah, bahwa di sini naik. Di sini logikanya adalah 1. Kalau di sini adalah logikanya 0. Berarti kalau logikanya 1 di sini, berarti dia akan menuliskan ke I/O. Jadi di sini dia proses write-nya di sini proses read-nya di sini. Jadi baca, tulis, gitu ya. Baca, di siklus pertama baca, di siklus kedua juga baca, di siklus ketiga dia menulis. Menulisnya kemana? Menulis ke I/O. Kenapa? Karena ini logikanya 1. I/O memori. Jadi seperti itu. Nah, dari sini apa yang perlu kita pahami bahwa pertama di sini akan ada perbedaan antara dia mengirimkan alamat dan mengirimkan data. Yang bedakan adalah ale. Nah, ale inilah yang menjadi kunci kapan akan membuka, kapan akan menutup. Nah, oleh karena itu kita gunakan komponen yang namanya latch. Oke. Komponen latch ini yang berfungsi untuk mengunci. Jadi kalau kuning aja. Oke. Jadi komponen latch ini dia berfungsi seperti keran, gitu ya. Kalau misalkan Anda ada sebuah keran, gitu, ya, katakanlah ini keran, gitu ya. Oke. Nah, suatu saat dia akan ditutup. Kalau ini kerannya nutup atau saklar gini ya. Kalau dia buka berarti apa yang ada di sini itu tidak keluar di sini. Tapi kalau di sini nutup berarti apa yang ada di sini dia langsung ke sana. Gitu ya. Nah, kuncinya keran di mana? Kuncinya keran adalah di sini. Atau latch enable. Jadi kalau Anda lihat di sini, kalau LE-nya 1, maka apapun input di sini akan sama dengan yang di sini. Jadi yang input di sini, akan sama dengan yang di sini. Kalau Anda lihat di sini. Jadi pada saat ininya 1, misalkan inputnya berubah, seperti ini, outputnya juga akan berubah. Karena begitu ada input perubahan, ini seolah-olah kerannya dibuka. Oke, paham ya? Nah, apa yang terjadi kalau misalkan kerannya, tadi yang seperti ini ya, Anda lihat ya, outputnya 1100, 1100. Kerannya dibuka. Karena kerannya dibuka, apapun yang dimasukkan akan keluar ke sini. Jadi apapun yang masuk akan langsung keluar ke sini. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ini saya rubah menjadi 0? Nah, pada saat yang 0, maka di sini akan mengunci. Output di sini akan sama dengan kondisi terakhir saat dikunci. Begitu dikunci, maka apapun input, seperti ya keran ditutup ya. Tetapi kalau keran ditutup kan nggak ada air. Kalau di sini, pada saat ditutup LE-nya, maka dia akan mengunci nilai terakhir. Oke. Di sini adalah nilai terakhir. Sehingga pada saat inputnya berubah, misalkan ini berubah ya, maka
outputnya tidak akan berubah. Tetapi kalau ini yang dirubah, nah ini seperti ini dirubah, outputnya nggak berubah. Tapi kalau misalkan ini saya buka, maka input ini akan langsung ke output. Itu fungsinya alat. Jadi dia akan memiliki buffer untuk menyimpan kondisi terakhir. Pada saat kondisi terakhir disimpan, dia akan disimpan. Nah, komponen IC-nya ini 74373. Gitu ya. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kalau misalkan bacanya gimana? Jadi di sini Anda bisa lihat ada output enable yang logikanya rendah, gitu ya, ada garis atasnya. Ada latch enable, ada input, ada output. Jadi kalau saya gambarkan di sini. Jadi ini ada input. Jadi inputnya ini 1, 2, 3. Ini ada output. Apa artinya X? X ini artinya apa saja. Saya rasa kemarin waktu digital Anda sudah paham ya. Kalau X berarti boleh 0, boleh 1, apapun gitu ya. Jadi pada saat output enable-nya high, ingat ya, di sini output enable-nya ada garis atasnya. Sehingga dia akan aktif pada saat rendah. Tapi kalau pada saat dia logikanya tinggi, oke, apapun LE, apapun DN, outputnya selalu high impedance. Artinya dia akan ngunci, ya. Akan nggak ada output high impedance. Nah, kalau OE-nya low, output enable-nya low, baru seolah-olah IC ini digunakan, gitu ya. Tinggal LE-nya, latch enable. Pada saat latch enable-nya low, kemudian LE-nya high, maka kalau ininya low, ininya juga low. Kalau ini high, akan mengikuti high. Artinya apa? Kalau inputnya 1, outputnya juga 1. Kalau inputnya 0, juga 0. Dengan kondisi 2 ini. Bagaimana kalau misalkan outputnya low, LE-nya low, kemudian di sininya don't care, apapun, maka dia akan mengambil kondisi sebelumnya, jadi previous. Nah, itu rangkaiannya. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, maka ale yang pada saat ale itu logikanya 1, di sini lagi logika 1, gitu ya. Disinilah saat IC Latch itu membuka gate agar data dari sini itu bisa keluar. Jadi kalau rangkaiannya seperti ini. Ini adalah rangkaian sistem prosesornya, gitu ya. Jadi di sini ada AD0 sampai AD7. Saya ganti pingnya. Di sini ada AD0 sampai AD7. Oke. Kemudian di sini ada latch. Jadi gimana mekanismenya? Jadi kalau misalkan, nggak ada ya, ada di sini, nggak ada. Oke, nah misalkan katakanlah kondisi pertama di sini menghasilkan di siklus pertama, Anda ingat ya, Ale ini logikanya 1. Oke, apa yang terjadi kalau logikanya 1? Maka katakanlah saya akan mengakses alamat 0000, gitu ya. Berarti di sini 0 semua. Oke, begitu Ale-nya 1, maka input di sini akan langsung keluar ke sini dengan logikanya 0 semua. Sehingga A0 sampai A7 ini isinya 0. Oke. Berikutnya, Ale akan berubah menjadi 0. Ingat, kalau ini berubah menjadi 0, maka ini dikunci. Seolah-olah ini dipotong. Seret. Gitu ya. Apapun perubahan di sini tidak akan berpengaruh ke sini. Oke. Nah, katakanlah kalau yang AD ini nggak peduli ya, dia selalu menunjukkan alamat misalkan 0 semua ya 0 semua, dia nggak akan berubah. Nah, selanjutnya tinggal datanya. Kalau misalkan bus datanya di mana? Nantinya tentu saja ada bus data di sini. Ada bus data yang menghubungkan antara ini dengan ini. Oh ini ya. Jadi kalau misalkan lagi menulis, oh ini bus datanya. Maka misalkan saya pengen menulis angka katakanlah 00F ditulis ke alamat 0000 semua gitu ya. Atau alamat 00 hexa. 000 hexa. Oke. Oke. Oke, misalkan seperti itu. Alamatnya adalah alamat, saya tulis ini aja 0000 hexa. Oke. Gimana? Pertamanya dia akan mengirimkan alamatnya pertama 0000 hexa.
tadi ya, 00 sudah. Di sini juga 0 semua. Kemudian chip select-nya aktif, berarti memorinya aktif. Berikutnya, maka Ali akan menjadi 0. Di sini akan berubah menjadi data. Berarti kalau datanya 0F berarti 00. Oh, 0F berarti di sini ya. Ini 11111000. Oke. Pada saat 11111000, oke, dia akan masuknya ke sini. 11111000. Berikutnya baru di sini perintah write. Gitu ya. Di sini ada write. Jadi pin ini yang akan low, dia menghasilkan 0, maka di sini si memori akan menyimpan data ini ke dalam memorinya. Intinya seperti itu. Oke. Nah, itu flow-nya gitu ya. Jadi nanti Anda bisa teruskan gambarkan gitu ya. Tapi saya akan lanjut ke terkait dengan I/O. Nah, I/O di sini apa fungsinya? Jadi kalau di dalam sebuah sistem mikroprosesor, oke, saya tambahkan di sini. Oke. Di dalam sebuah sistem mikroprosesor, katakanlah di sini adalah sistem mikroprosesor, maka dia akan membutuhkan beberapa komponen. Oke. Yang pertama adalah prosesor itu sendiri. Oke, ini adalah mikroprosesor. Kemudian dia akan membutuhkan memori, dan dia akan membutuhkan I/O. Buat apa I/O? I/O ini yang akan berkomunikasi dengan peripheral luar. Jadi misalkan katakanlah keyboard, kemudian mouse, dan lain sebagainya itu termasuk I/O. Oke. Memori berarti dia hanya untuk berkomunikasi internal aja, gitu ya. Kalau I/O berarti dia akan berkomunikasi dengan data di sini. Intinya seperti itu. Nah, 8085 adalah salah satu contoh mikroprosesor. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Mungkin saya pas saja langsung ke 8085. Oke. Nah, gimana rangkaiannya? Saya akan kembali ke situ tadi. Jadi rangkaian utamanya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau saya gambarkan lebih detail, oke, katakanlah ini mikroprosesor. Oke. Oke. Nah, di sini ada memori, di sini ada I/O. Memori, di sini ada IC-nya, misalkan 6264 atau apapun. Di sini untuk I/O menggunakan apa? Biasanya menggunakan 8255 PPI. Oke. Nah, bus datanya gimana? Untuk A0 sampai A7, oke. Seperti tadi, di sini ada AD0 sampai AD7. Oke. Dia akan masuk ke sebuah latch, kemudian dia akan masuk ke sini. Berarti di sini adalah A0 sampai A7. Oke. Gimana dengan PPI? PPI hanya membutuhkan 3 bit pin, yaitu A0 sampai A2. Jadi kalau misalkan Anda lihat di pin outnya sini, oke, PPI itu cuma terdiri dari 3 port. Jadi bus datanya ada D0 sampai D7, bus alamatnya hanya A0 sampai A1. Oke. Jadi kalau Anda lihat, PPI butuhnya apa? Hanya 2 alamat. 2 alamat yang mana? Berarti hanya A0 sama A1. Kenapa hanya 2 alamat? Karena alamatnya di I/O jauh lebih sedikit dibandingkan alamatnya di memori, gitu ya. Terus gimana pin yang lain? Pin yang lain masuk ke, kalau Anda lihat di sini ada pin chip select. Maka, jadi kalau memori tadi AD sisanya yang dijadikan chip select, kalau yang ini gimana?
ya semua selain A0 dan A1 ini semuanya Anda jadikan chip select. Jadi nanti akan ada rangkaian komponen yang lain masuk ke sebuah rangkaian decoder, masuk ke chip select. Oke. Datanya gimana? Bus datanya sama seperti yang tadi, AD0 berarti sampai sini. Berarti di sini D0 sampai D7. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah pin out-nya. Jadi ada beberapa blok di sini. Ada beberapa blok diagram, katakanlah ini port A, ada 8 bit, B, C, dan D. Oke. Jadi ini yang akan menjadi Oke. Nah, itulah yang terkait dengan PPI gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda buat gambar lengkapnya, nanti kita bisa gambarkan ini ada mikroprosesor, ada memori, dan ada I/O. Intinya seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja. Nah, sekarang saya lanjutkan ke sedikit lebih detail. Kalau tadi kita hanya membahas terkait dengan masuk ke hardware-nya gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya untuk memprogram? Oke. Kita akan masuk ke bagian assembly-nya gitu ya. Oke. Jadi masih join? Masih, Pak. Oke, sekarang gimana caranya memprogram? Nah, untuk memprogramnya ini yang menjadi penting. Kalau Anda memprogram pakai bahasa tingkat tinggi, kan Anda dengan mudah ya, misalkan pakai C, itu Anda bisa pemrograman tingkat tinggi. Kalau Anda buat variabel gimana kalau pakai bahasa C? Misalkan integer tentang nama mahasiswa, kan Anda bisa gini ya. INT misalkan NIM, MHS, misalkan seperti ini. Kan bisa seperti ini ya. Artinya Anda membuat variabel bentuknya integer dan sebagainya. Nah, gimana kalau misalkan di dalam komputer, di dalam mikroprosesor, sebenarnya komputer prosesor itu tidak mengenal istilah ini. Yang dia kenal, saya akan move ke sini, mudah-mudahan Anda kelihatan. Oke, saya akan pindahkan ke sini. Oke. Nah, prosesor itu tidak akan mengenal, misalkan Anda menggunakan perintah jadi di sini ya, intinya bahwa prosesor itu mengeksekusi perintah yang diberikan oleh user. Perintahnya di mana? Perintahnya ya ada di memori gitu ya. Jadi Anda buat program itu taruh di memori. Tetapi problemnya adalah prosesor itu hanya kenal 0 sama 1. Ingat, prosesor itu adalah perangkat biner. Nah, gimana terus mengerubah kalau misalkan Anda membuat program ya, INT katakanlah gini ya. Saya jadikan pointer. Nggak bisa pen. Oke. Oke. Nah, prosesor itu hanya kenal ini ya, 0 sama 1. Bentar saya edit anyway. Dan bisa dicoret. Oke. Dia hanya kenal 0 sama 1. Jadi kalau misalkan Anda membuat program di dalam bahasa C, INT, misalkan A, maka ini nggak semudah itu di dalam bahasa mesin. Di dalam bahasa mesin, Anda harus konversi ini menjadi biner. Pertanyaannya, gimana caranya ini? Nah, Anda dengan mudah sebenarnya menggunakan bahasa tingkat tinggi. Misalkan ada C sama dengan A plus B, kan seperti itu ya. Misalkan A sama dengan 5, B sama dengan 10, C sama dengan A plus B, kan seperti itu. Tapi kita harus menjalankannya di dalam biner agar si mesin itu tahu. Nah, oleh karena itu,
kita harus menggunakan bahasa biner. Nah, inilah yang disebut dengan instruction set, gitu ya. Makanya kenapa kok Anda misalkan menggunakan bahasanya sama, tetapi Anda jalankan di Mac katakanlah, dan di Windows atau di mana, itu kenapa kok programnya berbeda? Karena kalau kita ngomong Anda ini adalah bahasa C, sedangkan di sini adalah komputer, dia membutuhkan sebuah penerjemah. Kalau misalkan INT itu binernya apa? Kenapa? Karena komputer itu bisanya komunikasi dengan bahasa biner. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, katakanlah ada perintah copy sebuah nilai 2H. Maka Anda tidak bisa menggunakan perintah ini, tetapi Anda menggunakan bahasa mesin ini. Jadi di dalam bahasa mesin itu akan ada konversi, misalkan angka, misalkan pindahkan misalkan A sama dengan 10, ini tidak, bahasa mesinnya adalah A, itu bukan A, tetapi langsung 00111100 gitu ya. 10 ya mungkin nilainya berarti 00001010 dan seterusnya. Jadi sekompleks itu pembuatannya gitu ya. Nah, kita akan mencoba menggunakan beberapa perintah sederhana di dalam bahasa 8085, yaitu ini gitu ya. Ada move, ada add, ada sub. Mungkin yang paling sederhana adalah move sama add. Jadi kalau misalkan di bahasa tingkat tinggi itu ada A sama dengan 5 gitu ya. Maka ini katakanlah di bahasa C, maka di dalam bahasa assembly itu adalah bahasa yang dekat dengan bahasa mesin. Assembly bukan bahasa mesin gitu ya. Bagaimana mengkonversi ini menjadi assembly? Maka Anda harus memindahkan sebuah nilai itu ke dalam sebuah variabel, kan gitu ya. Nah, kalau di bahasa tingkat tinggi, Anda dengan mudah bisa mendefinisikan variabel, misalkan int A, kemudian A sama dengan 5. Kalau di bahasa mesin, ini nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena variabel ini itu sudah disediakan oleh mesin, dan tidak bisa Anda gunakan yang lain. Oke, yang kita sebut dengan nama register. Oke. Jadi contohnya kalau misalkan saya mau bikin A sama dengan 5, berarti saya yang gunakan adalah move, oke, A, 5. Artinya apa? 5 ini saya pindahkan ke A. Oke. Kenapa kok seperti ini? Karena move A ini sudah ada binary-nya. Katakanlah binary-nya move A itu adalah 00110011, misalkan seperti itu. Kemudian 5 itu adalah datanya, berarti nanti di baris kedua itu adalah datanya, berarti 5 itu berapa? 0101. Jadi seperti itu. Jadi satu perintah ini pada saat Anda jadikan bahasa mesin itu akan menjadi 2 buah baris biner. Baris biner itu adalah mengandung move A-nya, baris kedua mengandung angka 5-nya. Itu ya. Jadi seperti contohnya ini. MVI A,2H. Oke. Berarti kita memindahkan angka 2H ini ke variabel A. Register itu juga sudah ditentukan di dalam 8085. Enggak semuanya, hanya ada A, B, C, D gitu ya. Kemudian MVI B, berarti 4H ini akan dipindahkan ke B. Selanjutnya gimana caranya saya menambahkan A dan B? Maka saya gunakan add B. Maksudnya apa? Nah, di dalam sebuah prosesor itu selalu ada register yang namanya register yang kita sebut dengan akumulator. Biasanya ini adalah register A. Jadi kalau misalkan seperti ini, gimana? Mungkin Anda bacanya hanya tambahkan dengan B. Loh, kok nggak genep ya? Kok tambahkan dengan B? Apa yang ditambahkan? Nah, tetapi sudah menjadi kesepakatan umum bahwa apapun yang ditambah itu adalah nilai yang sudah ada di A.
Paham ya? Jadi begitu ada perintah add B, itu pasti berpikir. Jadi kalau misalkan katakanlah di sini ada sebuah register A, ada penyimpan A, ada register B, gitu ya. Perintah pertama MVI A, berarti otomatis di sini menjadi 2. MVI B di sini akan menjadi 4. Oke. Pertanyaan berikutnya, add B. Apa maksudnya? Tambahkan yang akumulator yang ada di sini dengan jumlah yang B dan simpan isinya di mana? Di A lagi. Sehingga kalau di sini itu sudah jadinya ntar eraser ada nggak ya? Eraser. Oke. Jadinya ini bukan 4 lagi tetapi dia akan menjadi 4 tambah 2 berarti menjadi 6. Jadi begitu prosesnya. Jadi add B itu sama dengan A sama dengan A plus B. Jadi hasil penjumlahan ini akan dikembalikan ke register A. Jadi prosesnya seperti itu. Oke. Dan setiap prosesor itu punya bahasa yang berbeda, bahasa mesin yang berbeda. Makanya kenapa kok Anda pakai prosesornya Intel, pakai prosesornya Motorola, pakai prosesornya yang Mac yang baru, itu bahasa mesinnya beda-beda. Anda menggunakan ARM yang ada di handphone, itu datanya juga berbeda-beda. Oke. Nah, sehingga sebenarnya yang dilakukan seperti ini. Kalau Anda mau menggunakan program, Anda menggunakan assembly, kemudian Anda compile, gitu ya, menggunakan assembly program, baru menjadi bahasa mesin. Oke. Intinya seperti itu. Jadi, nah, di 8085 itu ada beberapa register ini ya. Jadi ada register akumulator, ada register ALU, dan sebagainya. Jadi ini adalah, boleh dikatakan variabel-variabel yang ada di dalam register. Oke. Nah, registernya ini ya, yang jelas ada akumulator 8 bit, kemudian ada B, register B, register C, register D, register E. Jadi kalau Anda bisa menganggap bahwa register-register ini apa sih sebenarnya? Register ini adalah variabel yang sudah disediakan oleh prosesor. Karena apa? Karena Anda tidak mungkin lagi menambahkan variabel-variabel yang lain. Jadi Anda bisa bayangin ya, kalau misalkan Anda buat program pakai bahasa C, ada katakanlah ada int a, b, c, d, e, f, g, h dan sebagainya. Ini sebenarnya si komputer akan mengakali dengan menyimpan semua ini di dalam memori. Tetapi yang akan diproses di mikroprosesor itu akan hanya menggunakan register ini. Dari dulu sampai sekarang meskipun Anda menggunakan yang Core i7 dan sebagainya, sama konsepnya. Kemudian ada stack pointer, ini untuk menyimpan sementara, kemudian ada program counter. Nah, nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan ke Anda lebih singkat. Nah, yang pertama ada general purpose, yaitu BCD, ini bisa digunakan sembarang. Jadi ini adalah variabelnya. Variabel yang bisa Anda gunakan. Anda bisa mengkombinasi, misalkan ini masing-masing 8 bit, saya butuh 16 bit, berarti harus B dan C. Kenapa kok Anda harus perlu tahu bitnya? Contohnya ini, akumulator 8 bit. 8 bit itu berarti nilainya adalah 0 sampai terakhir adalah 255. Gimana kalau misalkan saya menambahkan nilai 200 plus katakanlah 100. Hasilnya 300, kan nggak cukup ya? Anda nggak akan bisa menggunakan hanya akumulator 8 bit. Oleh karena itu Anda harus menggunakan tambahannya untuk mengkombinasikan nilai ini. Nah, saya akan coba tunjukkan beberapa hal. Oke, flag register ini untuk menunjukkan bahwa ada kondisi-kondisi tertentu. Seperti misalkan tadi saya contohkan tadi ya, 100 tambah 200. Tentu saja register A nggak cukup. Maka dia akan keluar di sini. Keluar sign-nya keluar, carry-nya keluar. Kenapa? Dia melampaui kemampuan variabel. Oke. Kemudian ada program counter. Program counter ini yang untuk menunjukkan mana yang akan diproses. Saya akan tunjukkan di sini. Mana ya? Program. Oke, saya akan reset saja. Oke, ini adalah salah satu simulator. Misalkan saya clear aja ya. Saya new. Oke, nah, ininya kok enggak nol. Oke.
Saya close dulu. Ntar saya jalankan ya. Download JSIM. Oke. Oke. Nah, contoh sederhana gini. Saya ingin menambahkan, oke. Saya ingin menambahkan misalkan A plus, misalkan saya ingin menambahkan 5 plus 3 gitu ya. Oke, bagaimana menambahkannya? Berarti seolah-olah kita harus pindahkan 5 dulu ini ke register A. Jadi seolah-olah di sini ada register A, ada register B. 5 saya masukkan A, 3 saya masukkan ke B. Oke. Perintahnya gimana? Tahap pertama MVI, oke. A, 5. Oke. Jadi sekarang kita lihat di simulatornya. Nah, di sini Anda bisa lihat seperti yang saya jelaskan tadi di PowerPoint ini, bahwa ada general purpose dan ada ALU. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini. Registernya di sini ada A, B, C, D, E, dan sebagainya. Kemudian ada flag. Kemudian ada program counter di sini. Nah, semua program yang Anda tuliskan itu akan disimpan di memori. Makanya kenapa prosesor butuh memori. Kalau nggak ada memori, ya dia nggak akan bisa disimpan di memori. Oke. Saya coba tonjolkan misalkan perintah pertama. MVI, oke. A, 5 misalkan seperti ini. Oke. Atau 05 ginilah. It's 05. Oops. 05. Oke. Apa artinya? Berarti saya akan memindahkan angka 05 ke A. Nah, sekarang Anda amati ya. Ini saya jalankan apa yang terjadi. Begitu saya step jalankan. Oke. Nah, Anda bisa lihat A itu menjadi 5. Paham ya? Oke. Sekarang misalkan saya tambahkan, berarti yang kedua adalah B saya isi dengan 3. A-nya 5, B-nya 3. Berarti MVI, oke, B, 3 atau 03 gitu ya, biar saya masukkan ke simulator. MVI B, 03 gitu ya. Berarti apa? Berarti harusnya kalau saya jalankan B-nya akan menjadi 3. Oke. Saya coba jalankan. Oke, Anda bisa lihat A-nya 5, B-nya 3. Sekarang gimana kalau saya mau menjumlahkan kedua ini? Maka kalau menjumlahkan, saya akan menggunakan perintah add B. Oh iya, sebelum saya lanjut, Anda bisa lihat di sini. Oke. Sayangnya ini sudah tertutup ya. Baris pertama, MVIA, 05. Padahal perintahnya hanya satu ya. Tapi begitu saya masukkan memori, akan menjadi ini. 3E05. 3E ini adalah perintah ini. MVIA. Pindahkan sebuah nilai ke A. Nilainya berapa? Ada di baris kedua. Nah, 0001 ini adalah alamat memori. Jadi alamat 0, alamat 1, alamat 2, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah MVI B03. MVI B itu yang mana? Yang ini, 06. Makanya di dalam data ini, di dalam sebuah bahasa ini, sebuah perintah ini akan terpisah menjadi dua, yaitu instruksi dan data. Instruksinya adalah MVI-A, datanya yang mana? Datanya 05. MVI-B itu adalah perintah, pindahkan sebuah nilai ke B, nilainya apa? 03. Jadi di sini Anda bisa 03. Oke. Kemudian berikutnya apa? Setelah MVI-B, berarti saya tambahkan, misalkan ADDB. Oke. Maka kalau di sini, maka akan dijumlahkan. Kita uji. Begitu kalau misalkan ini kita jalankan, oke. Hasilnya ada berapa? Ada 8. Nah, Anda bisa tahu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa setelah kita pindahkan sebuah nilai ke A, kita pindahkan sebuah nilai ke B, dan kita tambahkan
nilainya dengan B dengan A, dan hasilnya akan disimpan di A. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya di prosesor. Nah, gimana untuk menampilkan? Nah, sekali lagi, tadi ini adalah proses di internal. Gimana cara nampilkannya? Nampilkannya kita harus menggunakan yang namanya I/O. Nah, kalau di sini I/O-nya sudah ada di sini, gitu ya. Ini sebenarnya adalah katakanlah data output. Di sini udah ada alamatnya, alamat 00, 01, 02 dan sebagainya. Apa yang akan dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah nilainya A. Oke. Perintahnya gimana? Gimana caranya menampilkannya? Kita berarti tinggal di sini kirimkan out. Apa yang di out? Out ke alamat berapa? Katakanlah di alamat 00, berarti ya out 00. Jadi kalau misalkan di sini saya tambahkan out 00, oke, saya ganti huruf besar aja. Out 00 artinya apa? Saya keluarkan isinya A itu ke alamat 00. Alamat 00 mana? Ini. Jadi kalau misalkan tadi kita contohkan yang ini, mana gambar tadi ya? Oke, yang saya gambar tadi. Nah ini ya. Jadi prosesnya gimana? Pertama prosesor ini mengambil baris pertama di memori karena program ada di sini. Jadi Anda nyalain komputer, itu program sudah harus ada di sini, gitu ya. Dia akan mengambil baris pertama. Baris pertama apa isinya? Katakanlah di sini adalah move A. Oke, move A di proses ini. Berarti saya harus mengambil data kedua. Data kedua berarti di sini adalah datanya. Oke, berarti move A 05. Kemudian berikutnya move B, dia akan baca ke sini lagi. Oh, perintahnya move B. Terus move B ini butuh data, berarti saya akan mengambil lagi di baris berikutnya, berarti datanya adalah 03. Oke. Kemudian dia akan baca perintah yang berikutnya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, perintah berikutnya adalah ini. B0. Oke. B0 D3. Maka dia akan hitung hasilnya. Oke. Kemudian perintah berikutnya adalah out 00. Berarti di sini adalah D300. Jadi B0 ini adalah perintahnya untuk penjumlahan. D300. Berarti apa? Out. Jadi D3 itu adalah perintah untuk mengeluarkan data. Jadi begitu dia mengambil baris berikutnya, oh ternyata perintahnya print. Printnya apa? Print dari akumulator. Oke, alamatnya berapa? Baca lagi. Oh 00. Berarti 0, berarti dia akan mengeluarkan data ke alamat IO yang 00. Paham ya? Jadi katakanlah di sini ada out 00. Gimana caranya? Berarti begitu saya jalankan, apa yang terjadi? Oke, sini. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini. Berapa alamatnya? Adalah 08. 8 itu berapa? 1, 0, 0, 0. Bener ya? 8 ya. Gimana kalau misalkan saya jumlahkan, ingat outputnya ini dalam biner. Jadi semuanya di dalam biner semua gitu ya. Karena ini semua sistem digital. Misalkan 3 ditambah 7 berarti harusnya kan 10 ya. 10 kan berarti harusnya 1010. Kalau saya jalankan, oke, hasilnya 1010. Paham ya? Jadi inilah sebenarnya bahasa paling rendah gitu ya. Apa yang dilakukan oleh bahasa C? Bahasa C itu akan mengkonversi apa yang sudah Anda program itu ke bahasa tingkat rendah ini. Setelah sampai bahasa tingkat rendah ini, baru dirubah menjadi bahasa mesin ini. Bahasa mesin inilah yang diproses di komputer Anda. Baik itu mulai dari komputer yang lama, 8088, sampai komputer saat ini. Meskipun di handphone Anda, itu prosesnya sama. Gitu ya. Anda buat program yang level tinggi, tetap aja dikonversi menjadi tingkat rendah. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait di sini? Jadi, belum, Pak. gimana? Ya, silakan. Gimana? Ada yang Insya bertanya? Allah belum, Pak. Nggak dengar, nggak dengar? Insya Allah belum, Pak. Oh, ya, oke, kasih. Jadi, saya akan contohkan seperti ini. Misalkan saya buat MVI A,01. Oke. Kemudian saya bikin out 00. Oke. Apa yang terjadi? Kalau ini saya compile, oke, maka di sini akan menjadi nilainya 1.
gitu ya. Demikian juga kalau misalkan saya mau nyala separuh, berarti di sini ada F0 misalkan seperti itu. Ini tinggal saya compile, maka di sini akan menjadi F0 ya. Oke. Di sini F, di sini karena di sini 07. Oke, jadi F0. Nah, sekarang saya tantang Anda, gimana caranya eh, membuat sebuah program assembly sederhana untuk membuat eh, lampu geser misalkan seperti itu. Katakanlah saya punya angka seperti ini. 01. Oke. Kemudian out 00. Sebenarnya kan bisa seperti ini ya. MVI A, 02 out 00. Mungkin Anda paham programnya. MVI A, 04 out 00. Kemudian MVI A, 08 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita jalankan ini, oke, kita sama-sama jalankan jadi 1 gitu ya. Sekarang yang A-nya jadi 2, tampilannya gini. A-nya jadi 4, seperti ini. A-nya jadi 8, dan seterusnya. Oke. MVI A08, oh belum ada out 00 ya. Oke. Berarti di sini akan, nah, oke, jalannya seperti itu. Gimana kalau loop? Berarti Anda bisa, misalkan saya start, oke, misalkan seperti ini. Start, oke, gini. Start, oke. Nanti akan saya coba ya. RAR, rotate akumulator left. Oke. Oke, kemudian di out lagi. Oke, ini misalkan di sini loop. Oke. Kemudian rotate akumulator left. Kemudian ada jam loop. Oke. Oke, seperti ini misalkan. Jadi kalau misalkan saya coba gimana program ini berjalannya ya. Jadi kalau Anda lihat misalkan ini saya jalankan otomatis ya. Oke, Anda bisa lihat programnya dia otomatis. Anda amati ya. Apa RAL? RAL adalah rotate akumulator left. Jadi di sini Anda bisa lihat secara otomatis lampunya geser ke kiri terus. Jadi setelah mentok gimana? Dia akan kembali lagi ke depan. Jadi itu dengan program sederhana ini sebenarnya Anda saya harap bisa memahami prosesnya mulai dari program yang high level gitu ya, sampai ke programnya yang low level. Karena sebenarnya yang diproses oleh prosesor itu adalah ini. Jadi inilah bahasa mesinnya, bukan yang ini, bukan yang bahasa tingkat tingginya. Oke, Oke mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri dulu. Nanti saya minta Anda mencoba untuk membuat program assembly. Ini nanti simulatornya akan saya share. Membuat assembly untuk, kalau tadi kan saya contohkan nanti bergesernya ke kiri saja. Nanti gimana kalau gesernya bisa kiri kanan seperti itu. Nah ini sebelum menggunakan bahasa assembly, paling tidak Anda bisa memahami bagaimana memprogram bahasa assembly sebelum kita benar-benar langsung memprogram microcontroller. Karena microcontroller kalau mau membuat sebuah program yang paling cepat, mau nggak mau Anda pakai assembly. Kenapa? Karena dekat dengan mesin. Tapi memang bahasanya susah dipahami gitu ya, karena MVI, ADD dan sebagainya Anda harus benar-benar tahu. Dan itu di setiap mikroprosesor itu berbeda. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya minta on cam ya. Saya capture bentar untuk buktinya. Jangan lupa nanti upload yang itu ya, yang tugas tentang memory mapping.
sudah saya siapkan, tinggal Anda upload. Oke, sudah hampir semua on cam. Oke, saya capture ya, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya siapkan. Saya capture dulu. Oke. Bentar. Oke, mungkin itu saja dari hari ini, Adik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dulu. Terima kasih atas. Nanti kalau misalkan ada kesulitan dan sebagainya, nanti mungkin minggu depan kita mulai masuk ke microcontroller. Tapi yang jelas untuk UTS, materinya salah satu yang paling penting adalah terkait dengan memory mapping. Jadi nanti kalau ada kesulitan tentang memory mapping, silakan diskusikan. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.